Sobat sehat, video ini saya buat setelah saya mendengar berita, termasuk melalui akun Instagram Lambe Turah, tentang kematian seorang bayi yang dilahirkan oleh ibu yang ditengarai mengonsumsi rumput Fatimah. Ini adalah berita yang sangat memprihatinkan bagi saya. Dan oleh karena itulah pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi. Apakah memang rumput Fatimah itu berbahaya bagi kesehatan ibu yang melahirkan dan bagi bayi yang dilahirkannya? Selain itu saya juga ingin memberikan informasi tentang apakah mengonsumsi rumput Fatimah itu baik bagi kesehatan pria dan wanita yang tidak sedang hamil. Kebetulan sekali saya mempunyai pengalaman melakukan pembimbingan pada sebuah penelitian tentang rumput Fatimah melalui program doktor pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Dr. Heni Astuti. Bagi yang belum pernah melihat rumput Fatimah, silahkan, ini gambarnya. Di kalangan wanita Indonesia, rumput Fatimah adalah salah satu buah tangan atau oleh-oleh seusai menjalankan kegiatan ibadah haji atau umroh. Meskipun demikian, sejauh yang saya ketahui, rumput Fatimah ini tidak masuk dalam kasanah pengobatan Islami. Karena saya belum mendapatkan landasan hadis pada khasiatnya ataupun penggunaannya. Rumput Fatimah bernama ilmiah Anastatica hirojuntica dari suku Brassicaceae. Tumbuh baik di kawasan Jazirah Arab, Saudi Arabia, dan di benua Afrika, Mesir. Ini tidak sama dengan tanaman yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan orang, yaitu bernama ilmiah Labicia pumila. Labicia pumila sendiri berasal dari Malaysia dan tumbuh baik di Malaysia dan Indonesia. Rumput Fatimah tumbuh baik di suasana kering. Bisa tahan terhadap suasana kering, dan untuk itu maka dia akan membungkukkan atau melekukan batang dan cabangnya untuk menunggu sampai cuaca atau kondisi baik kembali. Oleh karena itu kita akan mendapatkan bahan kering tanaman ini dalam bentuk seperti sanggul. Pemakaian yang saya ketahui di Indonesia adalah untuk memperlancar kelahiran bayi, yaitu dengan cara memperkuat kontraksi rahim atau uterus. Caranya minum air rendaman rumput Fatimah beberapa saat yang dianggap sebagai saat melahirkan. Ada keberhasilan, tapi juga ada kegagalan. Kegagalan misalnya terjadi pada kasus di mana pembukaan rahim belum optimal. Sang ibu sudah minum air rendaman rumput Fatimah. Kontraksi menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Air ketuban habis karena ketuban pecah. Terjadi nyeri yang sangat kuat dan berujung kematian bayi. Bagi yang berhasil, terjadi kontraksi rahim yang kuat, proses kelahiran berjalan normal dan lancar sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Itu yang menjadi harapan mereka. Penelitian ilmiah untuk mempelajari khasiat dan mekanisme rumput Fatimah dalam meningkatkan kontraksi uterus atau rahim memang belum banyak dilakukan. Keterlibatan saya dalam pembimbingan penelitian rumput Fatimah itu dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian ekstrak etanol rumput Fatimah pada mencit bunting. Hasilnya memang menunjukkan terdapatnya peningkatan kontraksi otot-otot rahim atau uterus tadi. Namun sekali lagi harus diingat atau dipahami bahwa ini adalah penelitian terhadap hewan percobaan mencit. Penelitian ini juga menemukan senyawa kandungan golongan fitoestrogen, yaitu senyawa yang bekerja seperti estrogen, hormon wanita, yang tidak menutup kemungkinan berperan pada terjadinya peningkatan kontraksi uterus tadi. Ada penelitian lain yang terbaru yang dilaksanakan oleh peneliti pada Fakultas Kedokteran di Universitas Malaya pada tahun 2019 publikasinya. Penelitian dilakukan untuk mempelajari pengaruh ekstrak air rumput Fatimah terhadap tikus
usus bunting. Mulai dari dosis yang rendah sampai dosis yang tinggi. Efek yang dipelajari adalah apakah ekstrak air itu memberikan pengaruh pada pertumbuhan organ-organ janin. Dan hasilnya memang menunjukkan terjadinya gangguan pada beberapa janin yang dilahirkan oleh tikus yang diobati tadi. Hasil ini lebih menguatkan tentang potensi toksik atau racun ekstrak air dari rumput Fatimah tadi terhadap pertumbuhan janin, terutama apabila diberikan pada tahap implantasi, yaitu tahap perlekatan janin pada dinding rahim, atau pada tahap organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ tubuh janin. Terus sekarang bagaimana, Prof? Kira-kira itu pertanyaan. Nah, memperhatikan kasus-kasus yang ada dan hasil-hasil penelitian yang sudah saya sampaikan tadi, maka selama belum ada uji klinik yang dilakukan untuk mengetahui manfaat dan keamanan rumput Fatimah pada wanita hamil, maka saya tidak merekomendasikan pemakaiannya untuk memperlancar proses persalinan pada wanita. Namun demikian, saya juga ingin berbagi informasi yang saya peroleh tentang manfaat rumput Fatimah untuk kesehatan pria dan wanita yang tidak sedang hamil atau menyusui. Di negara Arab sendiri, sebenarnya rumput Fatimah ini digunakan sebagai teh, atau kita sebut teh herba, yaitu serbuk yang disiram air panas dan kemudian diberi madu. Tujuannya adalah untuk gangguan-gangguan kesehatan umum, termasuk gangguan saluran cerna, saluran pernafasan, untuk mengatasi kelelahan yang berkepanjangan, mengatasi tekanan darah tinggi, dan lain-lain gangguan. Sebuah penelitian menarik perhatian saya, yaitu untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat di dalam rumput Fatimah. Temuan penelitian ini adalah paling sedikit 8 jenis mineral, termasuk diantaranya adalah magnesium, kalsium, mangan, zat besi, dan zinc. Kadarnya cukup tinggi, terutama untuk magnesium, kalsium, dan manganum dibandingkan pada herbal-herbal yang lain. Kita semua tahu bahwa mineral-mineral ini sangat penting perannya bagi meningkatkan atau mempertahankan kesehatan, termasuk kesehatan sistem otak atau sistem saraf, otot, dan tulang. Oleh karena itulah, maka terbuka peluang pemanfaatannya sebagai suplemen. Bahkan ada anjuran atau usulan untuk memanfaatkannya sebagai nutraceutical, yaitu makanan atau minuman yang mempunyai nilai atau manfaat bagi kesehatan. Sejauh yang saya ketahui, pada saat ini sudah cukup banyak beredar produk-produk jadi di pasaran berupa ekstrak atau serbuk rumput Fatimah. Bagi mereka yang berminat, silahkan memilih dan mengikuti petunjuk yang tertera pada kemasan, termasuk cara pemakaian, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti peringatan-peringatan. Pastikan kita memilih produk yang berkualitas. Pada awal video ini saya sudah menyebutkan nama ilmiah tanaman Labicia pumila yang di Malaysia disebut dengan nama daerah Kacip Fatimah. Kacip Fatimah bukan rumput Fatimah. Ini perlu saya tegaskan lagi. Di Malaysia dimanfaatkan dalam pengobatan rakyat secara turun-temurun juga memang untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan wanita, seperti misalnya haid yang tidak teratur, dan memperbaiki atau meningkatkan kesehatan wanita pasca menopause. Sebuah penelitian oleh peneliti Malaysia baru-baru ini menemukan senyawa golongan polifenol dari tanaman tersebut yang nampaknya berpotensi untuk obat kemoterapi pada kanker. Namun tentu saja penelitian masih harus berlanjut. Saya berharap video ini dapat berguna khususnya bagi tenaga kesehatan untuk memberikan atau menyampaikan informasi tentang pemakaian rumput Fatimah, termasuk bahaya yang dapat ditimbulkannya. Stay healthy, salam sehat.